Pernah nggak sih ngerasa capek banget karena terus-terusan berusaha ngendalin hidup? Tapi kok ujung-ujungnya malah makin cemas dan makin lelah? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah pemikiran dari teks spiritual yang ngebahas perjuangan ini. Perjuangan yang kayaknya dialami semua orang. Teks ini nawarin sebuah jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya, bahkan pas dunia di sekitar kita rasanya lagi berantakan banget. Oke, jadi ini dia nih perjalanan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu gejolak hidup. Terus kita bakal bongkar 3 ketakutan utama yang sering banget nahan kita. Setelah itu, kita coba bandingin 2 cara pandang soal Tuhan. Sebelum akhirnya kita nemuin jalan menuju ketenangan dan bahkan belajar buat menikmati ketidakpastian dengan rasa sukacita. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Bagian pertama ini ngebahas masalah yang saya yakin kita semua pernah ngalamin, yaitu konflik batin. Di satu sisi, kita pengen banget hidup tenang dan damai. Tapi di sisi lain, kenyataannya hidup itu sering banget rasanya penuh guncangan dan kekacauan. Penulisnya tuh mulai dengan pengamatan yang jelek banget. Kita semua kan pengen damai. Tapi kenapa ya hidup sehari-hari itu rasanya kayak lari maraton yang nggak ada garis finishnya? Nah, yang menarik, teks ini justru bilang kalau ketenangan sejati itu seringnya ditemuin bukan dengan lari dari masalah, tapi justru di tengah-tengah badai itu sendiri. Ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ada jarak yang jauh banget antara apa yang kita mau, yaitu kedamaian, dan apa yang sering kita rasain, yaitu kewalahan dan gelisah? Yuk, kita coba cari tahu jawaban yang ditawarkan oleh si penulis. Nah, menurut penulisnya, rasa gelisah kita itu ada akarnya loh. Ada 3 ketakutan spesifik yang ternyata jadi penghalang utama kita buat nemuin ketenangan yang kita cari-cari. Penasaran apa aja? Yuk, kita lihat. Jadi ini dia nih 3 biang keroknya. Pertama, takut kehilangan iman, apalagi pas kita ngerasa doa-doa kita nggak dijawab. Kedua, ini yang paling umum kayaknya, takut kehilangan kendali. Keinginan kita buat terus pegang setir kehidupan. Dan yang ketiga tentu aja, takut sama rasa sakit yang secara alami selalu kita coba hindari. Wah, kutipan dari Bunda Teresa ini kayak nampar kita banget ya, khususnya soal kebutuhan kita buat pegang kendali. Penulisnya ngasih ini sebagai tantangan. Bisa nggak sih kita lepasin setir? Gagasan buat dipakai tanpa dimintai pendapat ini kan benar-benar kebalikan dari naluri kita, bukan? Nah, sekarang kita masuk ke inti dari argumen si penulis. Biar kita benar-benar paham, kita perlu lihat 2 cara pandang yang beda banget soal Tuhan dan perannya di dunia. Dan cara kita memilih di antara keduanya, itu bakal nentuin banget gimana kita nanggepin penderitaan. Di sini kita dihadapkan pada 2 kubu. Di satu sisi ada pandangan yang bilang, Tuhan itu baik, tapi kuasanya terbatas. Jadi penderitaan itu ya cuma kejadian acak aja. Ini mungkin bikin kita lega, tapi artinya hidup ini nggak punya tujuan. Nah, di sisi lain ada pandangan yang bilang, Tuhan itu berdaulat penuh. Dia aktif terlibat dalam segala sesuatu sesuai rencananya. Ini mungkin kedengarannya bikin takut, tapi artinya tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Jadi penulisnya itu membangun seluruh gagasannya di atas satu konsep kunci, kedaulatan ilahi. Tapi maksudnya apa sih sebenarnya? Memahami istilah ini tuh penting banget karena disinilah letak solusi yang dia tawarkan. Penulisnya cerita ada pengalaman menarik waktu dia lagi di sebuah konser gospel. Di sana, pesan tentang kedaulatan Tuhan itu bukan soal kekuatan yang menakutkan atau buat jadi jagoan. Justru sebaliknya, pesan itu jadi sumber penghiburan yang dalam banget. Jadi, poin pentingnya adalah konsep kedaulatan ini tujuannya buat ngasih kita rasa aman, bukan malah buat nakut-nakutin. Oke, jadi kedaulatan ini dibangun di atas 3 fondasi utama. Yang pertama, dia itu kekal. Artinya dia ada di luar batasan waktu kita. Bayangin aja dia itu bisa lihat gambaran besarnya, the big picture, yang kita sendiri nggak bisa lihat. Yang kedua, dia itu maha tahu. Pengetahuannya itu nggak ada batasnya. Jauh melampaui apa yang bisa kita pahami. Ini sebenarnya pengingat yang bikin kita rendah hati. Kita nggak perlu pusing-pusing harus tahu semua jawaban, karena dia sudah tahu. Dan yang ketiga, tentu saja, dia itu maha kuasa. Artinya, nggak ada satu hal pun, nggak ada satu kekuatan pun yang bisa menggagalkan rencananya. Nah, 3 hal ini, kekal, maha tahu, dan maha kuasa, inilah fondasi dari kepercayaan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin ini kedengarannya agak berat ya, teologis banget.
Terus hubungannya sama rasa cemas kita tiap hari apa dong? Nah, disinilah si penulis mulai menyambungkan semua titik-titik ini dan menawarkan solusi yang praktis. Ayat ini, inilah inti solusinya. Ingatkan masalah kita di awal tadi? Kegelisahan. Nah, coba lihat jawabannya di sini. Keselamatan itu datang dari istirahat, dan kekuatan itu datang dari ketenangan dan kepercayaan. Jadi solusinya bukan berusaha lebih keras, tapi justru kebalikannya, belajar untuk percaya. Lalu apa dong yang bikin kita susah banget buat percaya? Ternyata penghalang terbesarnya bukan soal logika, tapi soal keinginan kita sendiri. Teks ini bilang, kita seringkali nolak ide tentang Tuhan yang berdaulat penuh karena kita takut. Kita takut kalau kita serahin kendari, nanti kita nggak akan dapat apa yang kita mau. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang, wah, bisa jadi bakal memutarbalikkan cara kita memandang hidup loh. Penulisnya ngenalin sebuah gagasan penutup yang awalnya mungkin kedengeran aneh, tapi sebenarnya ini adalah hasil alami dari semua yang udah kita bahas. Dan ini dia pergeseran perspektif yang luar biasa. Menurut penulisnya, melepaskan kendali itu justru nggak bikin kita kacau. Sebaliknya, itu malah membuka pintu menuju apa yang disebut ketidakpastian yang penuh sukacita. Paradoks banget kan? Kita bisa menemukan sukacita justru saat kita nggak tahu semua jawabannya. Karena kita percaya sama Dia yang memegang semua jawaban. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Teks ini benar-benar menantang definisi kita soal apa itu aman dan apa itu bebas. Mungkinkah kedamaian yang selama ini kita kejar-kejar itu letaknya bukan pada usaha kita buat mengendalikan segalanya, tapi justru dalam keberanian kita untuk melepaskan dan percaya